Jadi Indonesia ini merupakan pasar yang paling empuk dunia. Ya, karena pintu masuknya banyak sekali. Ya, Palembang itu nomor 3 tertinggi penyalahgunaannya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubel, jumpa lagi di podcast Jubel Inspiratif yang selalu mengundang tokoh ataupun tamu yang menginspirasi. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu loh Sobat Jubel, jauh-jauh dari Polda Sumsel. Halo Bapak. Halo juga. Bagaimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Langsung kare. Tadi perjalanan ke sini macet nggak Pak tadi di Simpang 5 Pak? Kebetulan lancar. Oh lancar Pak ya? Karena polisi yang lewat jadi lancar. Oh langsung wiu langsung minggir semua. Nah Bapak boleh nih Pak sapa Sobat Jubel sekalian Pak. Mereka pasti penasaran siapa sih Bapak ini gitu. Halo sahabat Jubel, selamat siang. Kami dari Polda, dari Ditbimas Polda Sumsel. Saya Kasubdit Bintipsos Ditbimas AKBP Haji Muhammad Syekh. Sukses selalu. Nah, Bapak saya mau tanya, kedatangan para tim Polda ke sini itu untuk apa ya, Pak? Ke SMA 17 ini. Baik, adik-adik semua, bahwa pada hari ini kita dari Ditbimas Polda Sumsel melakukan pembinaan dan penyuluhan nama kegiatannya, yaitu pembinaan penyuluhan di SMA plus 17 dalam rangka penyuluhan anti narkoba dan penyampaian informasi tentang kenakalan remaja. Jadi hari ini kita jadwalnya dapatnya di SMA 17 untuk hari ini. Tapi semua sekolah di Palembang kita datangi. Jadi program ini sudah berjalan cukup lama Pak ya? Atau baru-baru ini? Sebenarnya kalau ini sudah lama, namun untuk ke depan ini akan kita maksimalkan lagi. Kalau dulu mungkin sempat vakum, nah untuk ke depan, karena mengingat tren penyalahgunaan narkoba meningkat, tren kenakalan remaja di luar sana meningkat, banyak tawuran, banyak kriminalisasi anak remaja. Nah, sehingga ini pimpinan Polri memandang perlu untuk ditingkatkan lagi sambang binlu kepada anak-anak terutama di sekolah-sekolah SMA. Oh, itu Pak. Di Kota Palembang, di Sumsel bahkan. Di Sumsel, se-Sumsel Pak. Sangat luar biasa Pak ya kalau untuk tugas bagi Polda. Nah, biasanya Bapak ke sekolah-sekolahan itu apa yang paling perlu disosialisasikan Pak? Yang materi utamanya gitu, tentang apa? Topik utama tadi kan tentang narkoba kan. Ya. Nah, di bagian mananya yang Bapak bahas? Itu kalau untuk yang materi pokok kita adalah penyalahgunaan narkoba, ya, dan remaja. Nah, kenakalan remaja ini sekarang itu sudah sangat memprihatinkan untuk di kota-kota besar ya, terutama di Kota Palembang juga ikut itu. Kenakalan remaja ini tidak lepas dari penyalahgunaan narkoba. Kadang-kadang anak-anak, pelajar yang ikut-ikutan sehingga terjebak dalam penyalahgunaan narkoba. Nanti pertama mungkin dikasih, terus berikutnya mungkin sudah nyandu, mungkin mencari, nah, sehingga melakukan kejahatan, begal dan lain sebagainya untuk membeli narkoba. Maka oleh karena itu dipandang perlu untuk kita mengadakan pembinaan dan penyuluhan kepada anak-anak. Kebetulan hari ini jadwalnya adalah di SMA 17 ya. Nah Pak, dengar-dengar nih informasi nih Pak, Indonesia sendiri itu katanya negara yang kedua penjual narkoba terbanyak. Apakah itu benar Pak? Indonesia ini adalah, kebetulan saya sebelum di Bimas ini 5 tahun Kasubdit 2 Narkoba Polda Sumsel. Nah, jadi Indonesia ini merupakan pasar yang paling empuk dunia. Ya, karena pintu masuknya banyak sekali ya. Palembang itu nomor 3 tertinggi penyalahgunaannya di Indonesia. Di Indonesia. Ya, Jakarta, Medan dan Sumsel. Palembang sendiri ini kebutuhan peredaran ya waktu saya 2021 saya terakhir di sana
itu konsumsi sabunya itu 30 kilo per bulan. Sabu. Sabu, hanya Nah, sabu belum lagi itu. ekstasi dan sebagainya. Ya, untuk sabu aja 30 kilo. Bayangkan 30 kilo itu kalau kita uangkan itu lebih kurang 36 miliar peredaran uang penyalahgunaan narkoba ini untuk di wilayah Palembang. Makanya kami sarankan kepada adik-adik, pada anak-anak, jangan coba-coba ikut-ikutan menggunakan narkoba. Jauhi narkoba, ya, karena narkoba itu tidak ada tiket pulang. Ya, dia hanya kalau kita tidak membentengi diri kita, ya alamat terakhirnya adalah kita meninggal. Gitu kan. Kalau udah nyandu udah ada ini. Jadi jauhi narkoba, jangan sampai kita terpapar dengan narkoba gitu. Nah, ini Pak, di masyarakat ini kan sering banyaknya beredar kan Pak, tadi Bapak katakan, apalagi di Palembang sendiri. Nah, itu biasanya jenis narkoba apa sih Pak yang sering beredar? Semacam ekstasi kah, tapi dalam bentuk hal apa? Untuk di Palembang sendiri, di Palembang ini yang paling ada 3 jenis, yaitu sabu, Sabu, ekstasi dan ganja. Namun dari 3 jenis ini, sabu yang paling banyak. Sabu yang paling banyak. Pak, sabu yang paling banyak. Karena kalau sabu lagi tren sekarang penyalahgunaannya. Karena sabu ini dia tidak memerlukan media. Jadi langsung Pak ya. Jadi dia ngobrol bersama temennya, dia pakai sabu, setelah itu dia merasa happy, merasa enak, merasa pinter gitu. Sehingga ini sabu ini sangat berbahaya sekali. Dan dia tidak mesti ada media. Kalau dia ekstasi, dia harus ada media. Medianya apa? Musik dugem. Musik dugem. Ya, dia kalau nggak ada musik, dia pusing dia, bisa-bisa OD. Nah, kalau sabu dia nggak perlu media itu. Adik-adik sebelum belajar ke kelas pakai sabu dulu, dia main sabu. Nanti katanya efek sesaatnya dia menjadi energik, menjadi pintar, menjadi banyak ide-ide, efek sesaatnya. Namun setelah itu kalau udah nyandu itu akan menjadi edik namanya, udah nyandu itu akan menjadi berbahaya bagi tubuhnya gitu. Jadi yang ketiga adalah ganja. Ganja ini udah jarang. Udah jarang. Karena pembudidayaannya juga sangat kurang Pak ya. Karena kita kan untuk pembukaan lahannya besar-besaran juga kayak di kota Palembang ini. Biasanya di mana tuh Pak kalau perkebunan ganja yang ada di Sumsel? Yang terbesar lah. Ya, kalau ganja itu sebenarnya bukan tidak ada ya. Banyak juga penyalahgunaan ganja, terutama para perokok ya. Namun dia tidak spektakuler sabu dan ekstasi. Nah, kalau di Sumsel sendiri itu malah di Pagar Alam, di Musirawas Utara itu ada kebun ganja. Terakhir kita waktu saya masih di Kasubdit Narkoba itu kita ada ungkap ganja di Muratara di daerah Karangjaya sana. Itu lebih kurang 2 hektar lahan ganja. Itu ada. Bahkan di Pagar Alam juga ada, di Empat Lawang juga ada. Jadi kalau untuk ganja itu kita Sumsel ini ada lahannya, ada ladangnya, gitu ya. Jadi ada ladangnya di sini. Ada masyarakat. Kalau penanganan dari Polda sendiri itu gimana Pak? Setelah mengetahui bahwa di Sumsel ini ada ladang ganja, itu gimana kan? Ya, apakah diberantas atau? Kita tindak pasti. Kita langsung berantas, ditindak. Ya kita tindak, kita amankan pelakunya, kita musnahkan ladang ganjanya, itu udah ada pasti ya. Kalau ada informasi pasti kita tindak itu. Ini kan pada zaman saat ini kan teknologi itu sangat berkembang pesat Pak ya. Nah, itu sangat berpengaruh tuh Pak pada kementalan anak-anak remaja. Nah, menurut Bapak apa sih yang menyebabkan remaja itu memakai narkoba gitu Pak? Selain kata Bapak tadi kan energik, ceria, banyak ide-ide gitu Pak. Sebenarnya itu hanya perasaan sesaat. Ya, sebenarnya itu bukan berarti memakai narkoba yang itu. Sebenarnya itu hanya dampak sesaat, dampak selanjutnya itu akan membahayakan bagi kesehatan tubuhnya. Faktor penyebab anak-anak remaja, adik-adik siswa gitu, biasanya memang itu menjadi pasar bagi para pengedar. Karena kenapa? Karena mereka masa-masa remaja, mereka suka senang-senang gitu. Bahkan tahap pertama dikasih, terus kedua mungkin dikasih, yang ketiga harus membeli. Nah, itu biasanya faktor pergaulan.
faktor pergaulan, ikut-ikutan tren, nggak tren kalau nggak ngerokok gitu, nggak tren kalau nggak pakai narkoba gitu. Nah itu tentunya itu yang sangat faktor utamanya itu. Untuk di Sumsel ini sendiri, kalau di wilayah-wilayah itu ya data yang kami dapatkan terakhir itu sudah terpapar, tingkat keterpaparan narkoba itu udah hampir 70%. 70%. Ya, untuk anak-anak usia sekolah SMA, bahkan ada yang SMP juga ada kena. Yang sudah terpapar. Nah, tapi mungkin tidak di Palembang juga ada barangkali ya. Tapi terakhir kita ada ungkap itu kelas 2 SMA juga banyak. Ada yang SMP. Nah, itu ikut-ikutan. Gara-gara pergaulan. Nah, oleh karena itu tidak ada kata lain, adik-adik semua, anak-anak semua harus membentengi diri, jauhi narkoba, jangan ikut-ikutan, jangan coba-coba. Benar sekali. Nah Pak, setelah kita tahu nih Pak dari Polda sendiri bahwa orang itu memakai narkoba, itu penanganan selanjutnya gimana Pak? Apakah rehabilitasi atau lain sebagainya? Baik, untuk penyalahguna ini kan banyak ya, ada empat penyalahguna. Yang pertama dia pengguna. Yang kedua dia pengedar. Terus pengedar ini ada tingkatannya lagi, ada perantara. Terus dia ada bandar. Bandar ini ada tingkatannya lagi. Terus sampai ke yang paling besarnya. Nah, untuk para penyalahguna itu kalau dia murni pengguna, undang-undang kita mengatakan dia wajib direhab. Ya, direhabilitasi ya. Pasal 63 itu begitu bunyinya. Tetapi kalau dia pengguna, ada barang buktinya, itu dia harus dilakukan proses pidana, yaitu pasal 112 Undang-Undang 35 tahun 2009 ya. Kalau dia pengguna, ada barang buktinya, apalagi ada medianya misalnya, itu dia walaupun dia hanya pengguna, dia bisa dikenakan ke pasal 112 Undang-Undang 35 tahun 2009. Kalau dia ikut menjual, ikut mengedarkan atau menjadi perantara, dia dikenakan pasal 114 Undang-Undang 35 tahun 2009 ya. Atau dia tahu tapi tidak melapor. Misalnya kita nih bertiga, kita berdua menggunakan, ada teman kita satu tapi dia nggak melapor, dia ikut kena pasal 131, mengetahui tapi tidak melaporkan kepada petugas atau kepada pihak yang berwenang lainnya. Nah, jadi di dalam Undang-Undang 35 2009 itu sudah lengkap sudah, dari mulai pengguna, pengedar, bandar, sudah ada semua ini ya di situ. Sudah ada hukumnya sendiri. Karena kita kan negara hukum juga. Ya, ada ketentuan pidananya di situ. Jadi walaupun dia hanya tahu, tidak memakai atau mengedarkan, itu tetap juga kena Pak ya? Kalau mau dilakukan penyidikan bisa kena juga. Nah, maka sebaiknya kalau ada rekan-rekan kita menggunakan, kita kasih tahu. Lebih baik kasih tahu. Nah, kasih tahu sama Pak sekolah, kasih tahu sama petugas kita dari Polda, Pak itu diduga si A itu adalah menggunakan. Jadi kalau misalkan kita tahu nih Pak, langsung aja lapor ke Polda. Ya, runtutannya itu gimana identitasnya Pak? Diamankan lah. Bisa melapor kepada kita langsung pihak kita, atau bisa pihak guru-guru, nanti guru yang menyampaikan kepada kita untuk kita lakukan. Pertama, kalau dia hanya sebatas pengguna, itu dia direhabilitasi. Nah, di kita Direktorat Narkoba itu dan di BNN itu ada anggarannya. Nah, karena penyalahguna ini dianggap korban. Nah, maka dia harus direhab. Ada anggaran rehabnya. Rehab ini juga bisa juga secara mandiri. Misalnya orang tua tahu dia anaknya menggunakan, nah itu secara mandiri dia merehab anaknya ke tempat yang sudah ada pihak BNN ataupun pihak Direktorat Narkoba. Itu bisa juga seperti itu. Biasanya di mana itu Pak tempat rehabilitasi? Kalau di Palembang kemarin itu di YPAC itu ada satu, bisa juga di kalau yang sudah ada yang resminya kan ada di Lido. Ya, di Lido. Ada di Lido dan di kalau di Palembang ini resminya belum ada, namun kemarin di YPAC itu ada Arhaman itu juga
menyiapkan, membantu itu. Tempat rehabilitasi. Ya. Nah, di rehabilitasi itu apa aja sih Pak prosedur-prosedurnya dan berapa jangka waktunya gitu kan Pak? Dia itu ada waktu paling singkatnya 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Tergantung bagaimana tingkat kondisinya Pak. Iya, betul. Kalau dia sudah sangat ketergantungan, itu biasanya 4 bulan. 4 bulan, paling lama 4 bulan. 4 bulan ya. Bahkan 4 bulan tambah lagi 4 bulan gitu. Jangan sampai ketergantungan lah. Kalau udah ketergantungan itu aduh kasihan ya. Karena saya pernah menindak, pernah menangkap, aduh kasihan sekali kalau udah ada korban penyalahguna itu ya. Gitu. Narkoba sendiri kan kalau dihukumkan merupakan dendanya yang paling besar di antara tindak-tindakan kriminal lainnya kan Pak? Ancaman hukuman untuk pidana pasal 112, 114 itu hukuman mati. Hukuman mati. Hukuman mati. Kalau misalnya barang buktinya lumayan, nah itu hukuman mati. Hukuman mati. Ya. Itu gimana Pak diproses pada saat hukuman mati? Untuk proses pidananya itu tentu itu sesuai dengan tingkatannya. Misalnya dia pasal 114, barang buktinya 1 kilo lebih gitu. Itu biasanya kita Polri menyidik, jaksa menuntut. Tapi kalau udah hukumannya barang bukti atas satu itu pasti tuntutannya hukuman mati. Hukuman mati langsung. Ya, hukuman mati. Paling singkat itu ada 20 tahun. Nah, tapi hakim menimbang, menilai. Kalau seandainya tidak terlalu hanya 1 kali barangkali terus dengan alasan tertentu kooperatif dan sebagainya, mungkin dari hukuman mati menjadi seumur hidup, barangkali gitu. Dan seumur hidup menjadi 20 tahun seperti itu. Jadi dipertimbangin dari faktor-faktor yang lainnya juga Pak ya. Tapi kalau hukuman mati itu biasanya pasal 114. 114 mengenai hukuman mati. Iya, itu dia mengedarkan menjadi bandar, membantu mengedarkan, menjadi perantara. Nah, itu bisa hukuman mati. Karena yang bandar ini tuh lebih berpengaruh Pak ya, karena kalau penggunanya kan hanya korban. Kalau bandar ini bisa mengenai 1 orang, 2 orang, 3 orang. Kalau yang pengguna hanya 1. Ya, jadi makanya diberatkan pada bandar hukumnya. Bandar, ya. Bandarnya pasal 114. Nah, menurut Bapak, Indonesia sendiri pada 10 tahun ke depannya itu prediksi Bapak bagaimana tentang narkoba ini Pak? Ya itu bagaimana kita, pemerintah, para masyarakat, para orang tua membentengi anak-anak kita ya yang sampai terpapar narkoba. Kalau tidak nanti bisa jadi 5 tahun 10 tahun ke depan mungkin generasi kita generasi yang apa namanya yang zombie generasi zombie gitu. Kalau enggak ini karena di Jakarta kemarin itu sudah ada pabrik di Tangerang. Itu kalau nggak terungkap oleh BNN dan oleh kepolisian, itu bisa merusak satu Indonesia ini. Itu bayangkan pabrik heroin, sabu ada di Indonesia gitu kan? Bagaimana mungkin itu kan? Nah itu begitu masifnya mereka untuk mengedarkan itu gitu. Nah ini kalau nggak di pemerintah dan kita tidak betul-betul membentengi diri kita, anak-anak membentengi dirinya, itu ke depan akan bisa negara kita di negara generasi muda yang zombie ya. Gitu, kayak mabuk-mabuk kayak gitu. Ya gitu. Jalannya loyo lesu ya, gitu. Kalau generasinya udah seperti itu, berarti negaranya hancur dong. Hancur gitu. Karena semakin menurun kan kita bakalan kemungkinan ada dijajah lagi kan. Ya, kemungkinan itu. Dijajah secara fisik mungkin tidak, mungkin secara ekonomi, secara teknologi gitu. Maksud dijajah. Nah, ini pesan untuk para remaja Indonesia yang ada di seluruh Indonesia. Tepatnya di 17 nih Pak, untuk adik-adik sekalian. Boleh Pak kasih pesannya Pak? Baik, kepada anak-anak semua, adik-adik, generasi muda harapan bangsa, penerus bangsa, calon pemimpin bangsa ke depannya. Pesan saya sebagai petugas, sebagai penyidik, tidak pidana narkoba, dan sekarang saya sebagai penyuluh dan pembina, saya pesankan satu, jauhi narkoba. Jangan coba-coba dengan narkoba. Filter semua informasi dan pengaruh medsos.
Yang pikiran negatif tinggalkan, yang positif dimaksimalkan. Mungkin itu saja pesan saya. Nah, sahabat Jubel sekalian, itu tadi penjelasan panjang lebar kita Pak ya tentang mengenai narkoba, dampaknya dan lain sebagainya. Nah, sobat Jubel dapat dipetik nih bahwasannya narkoba itu malah menjerumuskan kita kepada hal yang buruk. Memang enak sesaat namun sesat selamanya. Jangan lupa jauhi narkoba dan dekati agama. Terima kasih Bapak karena telah menyempatkan diri hadir di studio di podcast inspiratif ini. Dan terima kasih pula terhadap sobat Jubel yang telah mendengarkan dan menonton dimanapun. Baiklah Pak, kita boleh nih Pak bareng-bareng baca slogannya Jubel Inspiratif. Baik. Nah, kita ngomong maju bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Maju bersama, belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Oh ya, oke. 1, 2, 3. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.